Hadirin yang saya muliakan, berikutnya termasuk hal yang baru saya disampaikan, yang dinisbahkan kepada berita-berita Bani Israel yang berkaitan dengan berita sebahagian para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu Bani Israel ini mereka paling banyak Nabi. Mereka umat yang Allah lebihkan dengan dikirimkan banyak Nabi. Mereka pun membunuhnya, tak tanggung-tanggung. Ya. Banyak Nabi Bani Israel. Maka tidak usah heran jemaah sekalian, ini sedikit tambahan. Nama-nama di kalangan mereka, orang Yahudi, orang Nasrani. Di antaranya nama-nama Nabi yang sama, kita juga orang Muslim menggunakan nama itu. Mereka punya nama Yahya, punya nama Zakaria, punya nama Sulaiman, punya nama. Ini bikin di Umar. Ini nawak kepegatnya. Awaknya Nabi yang tanya imani cik Nabinya. Ben pikir saya ni cerita. Pernah yang enggak yang mungkin yang bapak yang sering pernah tinggal di Jakarta, jalan kita dari Blok M arah ke Fatmawati. Itu ada sebuah gereja Zakaria. Ilun pun terkepak lah kata. Gereja Zakaria. Baik bengih dah nak? Baik bengih. Nyan Nabi yang tanya wajib beriman. Zakaria. Itulah yang gereja Zakaria. Baik ni fikirnya gereja orang Islam. Maka dia punya bangai modal kana tatem but han peng tengok gereda nana lagi yang berteh yang ke bagah dah. Mereka ada juga kayak kita di Islam. Itulah yang kita katakan nama itu ada. Kita di kalangan orang muslimin meyakini nama itu ada di antara nama Nabi? Ya. Apakah kita mendustakan nama Nabi itu? Tidak. Ya. Nama Nabi itu ada. Tapi saya nggak ingin bercerita panjang. Artinya begitulah kita akan dapatkan nama-nama orang Yahudi sendiri banyak ya. Daud ya. Di bahasanya kadang kita keren David gitu kan. Daud itu bahasa Arabnya Daud. Apa lagi? Sulaiman, mereka sebut istilah yang lain. Tapi hanya sekedar nama, enggak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, tetap kafir. Tetap kafir. Hadirin yang saya muliakan, ada di antara sejumlah kabar, sejumlah cerita yang dinisbatkan kepada sebahagian para nabi mereka. Yang berita itu benar dan sejumlah berita itu bohong. Maka ketika berita itu bohong, maka kita harus yakin itu bohong. Misal mereka menyebutkan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu pernah terkagum-kagum kepada seorang perempuan. Ya, cerita-cerita. Perempuan ini istri dari salah seorang prajuritnya. Dan Nabi Daud sangat cinta kepada istri dari prajuritnya tersebut. Dan meminta kepada tentaranya ini untuk pergi memerangi musuh. Dengan harapan si prajuritnya ini terbunuh di medan perang. Nanti Nabi Daud ambil istrinya prajurit ini. Cerita ini kira-kira betul? Semua akal sehat mengatakan bohong. Karena ini tidak layak terjadi pada seorang Nabi. Ini Pak contoh. Ya. Maka tidak semua cerita Israiliyat itu dibenarkan. Ini kan
ingin menunjukkan profil seorang nabi begitu jelek sekali, Pak. Galak ke hidung. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal ini tentu keliru, salah sekali. Ini contoh yang mereka sebutkan tentang Nabi Daud. Kemudian kisah ini jelas kisah yang salah, sebagaimana disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang tidak benarnya berita ini dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tafsir Quran Al-Azim. Kemudian apa yang ada pada kitab-kitab mereka bisa kita pahami. Berarti yang pertama, sesuatu yang Allah kisahkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim atau Rasulullah SAW kisahkan kepada kita, maka cerita itu sahih, diterima, walaupun berkaitan dengan Bani Israel. Maka kita dapatkan sejumlah ayat Al-Quran disebutkan tentang kisah-kisah Bani Israel. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dalam sejumlah hadisnya tentang sejumlah cerita, riwayat, kisah-kisah tentang umat-umat sebelumnya. Maka hal tersebut sahih, maka kita terima pun sebagai sebuah cerita yang benar, kisah yang benar. Ya. Jadi kalimat tadi jangan benarkan, jangan dustakan, itu tidak mutlak. Jika itu jelas bertolak belakang dengan syariat, jelas ditolak. Ya. Kemudian apa yang mereka nukilkan kepada kita, maka tidak lepas pada tiga keadaan. Yang pertama, syariat kita menyaksikan akan kebohongan cerita tersebut, maka wajib kita mendustakan dan menolaknya. Kondisi yang kedua, apa saja yang syariat kita membenarkannya, maka kita pun membenarkannya dan kita menerimanya karena syariat kita membenarkannya. Kita menerima cerita tersebut karena syariat kita membenarkannya. Yang ketiga, tidak bisa dipastikan benar dan tidak dipastikan salah, maka ini sikap kita tawakuf. Ya. Dalam hal ini, kenapa kita tawakuf? Karena kita tidak tahu akan kebenarannya. Hadirin yang saya muliakan, di penghujung ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita dengan Al-Quranul Karim dan sejumlah fenomena kaum muslimin berkaitan dengan beriman kepada Al-Quran terjadi kekeliruan. Tidak sedikit dipahami beriman kepada Al-Quran katib dengan tempe-tempe ayat suci, ayat kursi, bak tabuh pintu, bak tabuh tempat. Praktek keimanan itu masih seperti itu. Ya. Sebagai lambang tanda. Nyata aja daerah yang le orang Kristen yang sebagai tanda warung orang Islam. Nyata pakaian orang Mekah hanahi orang Islam tu Pak. Tapi itu sebagai tanda. Apakah demikian makna beriman kepada kitab Allah? Ini akan kita bahas pada pembahasan khusus ke depan insya-Allah. Bagaimana beriman kepada Al-Quran setelah kita mengetahui bagaimana tadi tentang konsep berimannya kita kepada kitab-kitab selain Al-Quran beserta isinya. Hadirin saya muliakan, pembahasan bab muraqabah ini penting, didahului dengan rukun Islam, rukun iman. Dalam waktu yang sama kita sedang belajar akidah Islam secara meluas insya-Allah. Satu persatu kita coba membahasnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi landasan yang kokoh bagi kita untuk memahami bagaimana hebatnya Al-Quranul Karim dengan segala isi kandungannya, dan kita akan tahu nanti rupanya antara kita dengan Al-Quran masih jauh sekali pada harapan. Di situlah kita akan sadar untuk terus berjuang
mendalami, mempelajari dan mendidik generasi kita akan Al-Quranul Karim itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.